Shalom, shalom Elohim, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat ketiga pribadi yang esa, yang kudus, dan yang maha besar, yang maha adil, yang sudah ada di atas muka bumi ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam wadah inkarnasinya, Bapa Eman Lahagu, Roh Bapa Surgawi, Sang Pemegang Waktu, Pencipta langit dan bumi, malaikat lautan kaca itu sendiri, dan salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cahaya dan Pangeran Ilahi yang kita gelar sebagai Pangeran Ilahi. Dialah Imam Mahdi, dialah yang sudah ada, dialah Firman yang hidup dan berkuasa, Firman yang sekali lagi berkenan turun menjadi manusia, tinggal diam di antara umat manusia, menyelamatkan umat manusia. 2000 tahun yang lalu ia datang menyelamatkan umat manusia dengan karya salibnya, dengan darahnya yang mahal, menebus seluruh umat manusia. Di zaman akhir ini, zaman Omega ini, sekali lagi Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dia menebus umat manusia yang telah ditipu, di mana darah umat manusia telah menjadi gelap, telah menjadi hitam oleh cairan Lucifera, oleh tanda binatang itu yang membuatkan manusia tidak dikenal lagi oleh penciptanya. Tetapi dengan penuh cinta kasih, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia, datang dengan penuh cahaya kemuliaan untuk menetralkan darah umat manusia yang telah ditipu oleh cairan Lucifera itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang tak terbatas, yang senantiasa mengasihani kita, menangisi kita umat manusia debu tanah yang berdosa ini. Pribadi Roh Kudus yang ada di dalam wadah mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu, dialah Sang Ratu Adil yang memerintah bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Sekaligus mereka menumpahkan cawan-cawan murkanya bersama dengan para malaikat, anak-anak Tuhan yang terpilih, yang dipakai di zaman akhir ini, yang memberitakan seruan pertobatan kepada dunia yang gelap ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Henok, bahagian yang pertama, malaikat penjaga. Pasal yang pertama, ayat yang ke-9, yaitu ayat yang terakhir bagi pasal yang pertama ini. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 ini berbunyi demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya bacakan. Dan lihatlah, Dia datang dengan berjuta-juta orang kudus untuk menjalankan penghakiman atas mereka, dan akan menghancurkan orang fasik, dan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berdosa dan orang-orang fasik yang telah dilakukan mereka terhadap Dia. Perhatikan baik-baik firman Tuhan yang dituliskan oleh hambanya Henok ini sedang tergenapi satu persatu pada detik ini di depan mata kepala kita. Apa yang harus kita buat, bagaimana harus kita memahami dan mengerti bahwasanya firman Tuhan iya dan amin. Ia menuliskan bahwasanya penghakiman sedang terjadi ketika Dia datang, ketika ketiga pribadi datang ke dalam dunia ini memakai wadah casing manusia. Karena apa? Ia menjadi sama seperti manusia. Karena pada mulanya di Taman Eden, manusia itu diciptakan sama seperti Dia, segambar dengan Dia. Maka Dia sangat mengasihi umat kesayangannya. Dia datang memakai wadah manusia, Bapak Ibu. Mengapa kita tidak mau percaya kepada ketiga pribadi yang esa ini? Sedangkan yang perlu kita lakukan bukan menjadi seorang pengejek, bukan menjadi seorang pengolok, bukan menjadi seorang penghina. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Merendahkan hati kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dan kita memohon belas kasihan, memohon pengampunan, memohon dibukakan segala kebenaran-kebenaran ini dengan cara berpuasa dan berdoa seperti yang diajarkan oleh mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, seperti yang diajarkan oleh
Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Ia mengatakan berpuasa dan terus berpuasa di detik waktu akhir ini, berjaga-jaga dan berdoa karena murka-murkanya sedang ditimpakan, baik itu waktu siang ataupun waktu malam. Jangan kita terlena, jangan kita terbuai oleh apa yang ada di dalam dunia ini, tapi marilah kita Pangeran Ilahi mengajak kita untuk mematikan kedagingan, menanggalkan segala hidup lama kita, dan menghidupi hidup yang baru di dalam dimensi roh dan kebenaran. Maka segala rahasia-rahasia itu akan dibukakan kepada kita. Bahkan yang tadinya kita tidak memiliki cahaya kemuliaan, kita berada dalam zona gelap, hati kita yang kusut, hati kita yang penuh dengan persoalan, dengan masalah kehidupan. Ketika kita datang berserah sepenuhnya kepada Dia, segala yang ada, kekotoran, segala lumpur-lumpur yang ada di hati kita disingkirkan, ditahirkan dengan darah anak domba Allah, dengan air surgawinya, yaitu firman yang hidup dan berkuasa. Maka mata kita yang buta akan diterangkan, hati kita yang tertutup akan terbuka, telinga kita yang tidak dapat mendengar tadinya akan dibukakan ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, memohon pertolongan daripada Tuhan. Janganlah kita memilih untuk menjadi orang fasik, karena orang fasik akan dihancurkan. Dan Tuhan pada saat ini sedang menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berdosa dan orang-orang fasik akan segala yang telah dilakukan oleh mereka terhadap Dia. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka, oleh Vatikan, oleh Romawi di zaman yang lampau, sedang dituntut oleh Roh Alfa dan Omega, sedang dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat detik waktu akhir ini. Jikalau kita mau menyenengkan telinga kita, jikalau kita mau menggali kebenaran firman Tuhan ini yang lebih mahal, yang lebih bernilai daripada emas tua, maka kita akan mengetahui, kita menyadari, ya dan amin, Dia sudah datang. Bukan lagi di awan-awan, tetapi Dia sudah datang, memijakkan kakinya di atas bumi yang nyata ini, sama seperti 2000 tahun yang lalu ketika Ia mau menyelamatkan umat manusia. Ia harus menyamar menjadi seorang anak tukang kayu. Ia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sama di detik waktu ini ketika Ia datang untuk menghakimi dunia ini, menumpahkan cawan-cawan murkanya, Ia harus menyamar menjadi seorang anak manusia. Ketika Ia mau menyelamatkan umat manusia, 95% yang telah tertipu dan memakai tanda binatang itu, Tuhan Yesus berkenan mau menetralkan darah umat manusia. Ia memakai tubuh wadah Aditya Nugrahanto, hambanya yang terpilih. Dialah tunas Daud, dialah hamba ilahi yang terpilih, Roh Alfa dan Omega, yang kalau kita masuk lebih dalam lagi dalam dimensi roh dan kebenaran, kita mengerti bahwasanya Dialah itu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyamar menjadi anak manusia. Apakah kita mengerti akan hal ini? Apakah kita dibukakan akan rahasia ini? Hati nurani kita lah yang paling dalam menentukannya. Hati kita yang kudus, hati kita yang tulus, hati kita yang murni, hati kita yang lapar dan haus akan Dia, hati kita yang mencari-cari akan kebenaran di penutupan zaman ini, di zaman Omega ini, hati kita yang rindu sungguh-sungguh melihat kerajaan 1000 tahun damai, akan melihat kebenaran ini dan bersuka cita. Hati kita tidak akan menolak ketika pribadi yang esa, tapi hati kita akan senantiasa bersyukur dan bersuka cita karena kita telah melihat Dia memerintah, kita melihat Dia menghakimi, kita melihat Dia mengalahkan si ular tua itu. Oh, betapa indahnya pekerjaan-pekerjaan ilahi yang sedang terjadi, ya dan amin, di detik waktu akhir ini. Semoga Roh Kudus, Roh kebenaran masih bekerja di hati kita, menerangi mata hati kita, membuka segala rahasia-rahasia ini. Haleluya, praise the Lord, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.